Pada bulan Oktober 1890, sekelompok 94 orang Jawa menapakkan kaki mereka pertama kalinya di tanah Suriname, sebuah negara di Amerika Selatan yang saat itu merupakan jajahan Belanda. Mereka adalah bagian dari gelombang pertama tenaga buruh yang dikirim dari Pulau Jawa, wilayah Hindia Belanda, sekarang bernama Indonesia, untuk bekerja di perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh pemerintahan kolonial Belanda di Suriname. Kehadiran mereka tidak hanya menandai dimulainya migrasi besar-besaran orang Jawa ke Suriname, tetapi juga sebuah babak baru dalam sejarah diaspora Indonesia. Para buruh ini meninggalkan kampung halaman mereka yang ribuan kilometer jauhnya, demi janji pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di tanah yang belum pernah mereka kenal. Di balik janji tersebut tersimpan kenyataan yang keras. Mereka dipekerjakan di bawah kondisi yang seringkali berat namun menantang, jauh dari keluarga dan budaya yang mereka tinggalkan di Jawa. Perjalanan panjang melintasi samudera yang memakan waktu berminggu-minggu adalah awal dari perjuangan hidup mereka di Suriname. Setibanya di sana, mereka harus beradaptasi dengan iklim, bahasa, dan budaya yang sangat beda dari yang mereka kenal. Meskipun begitu, mereka berhasil bertahan dan bahkan lambat laun membangun komunitas yang sangat kuat dan mempertahankan warisan budaya Jawa di tanah yang asing ini. Kisah mereka adalah kisah tentang keberanian, ketahanan, dan kemampuan manusia untuk bertahan dalam menghadapi tantangan yang besar. Seiring perjalanannya waktu, para imigran Jawa ini menjadi bagian penting dari masyarakat Suriname, dan warisan mereka tetap hidup hingga saat ini, terlihat dalam tradisi, bahasa, dan budaya yang mereka praktikkan oleh keturunan mereka. Kedatangan 90 orang Jawa di Suriname pada Oktober 1890 menjadi tonggak sejarah yang penting yang membuka jalan bagi gelombang migrasi tenaga kerja Jawa ke negeri jauh di Amerika Selatan itu. Meskipun jumlahnya kecil, kedatangan mereka merupakan bagian dari percobaan besar pemerintah kolonial Belanda dalam mencari solusi tenaga kerja murah setelah berakhirnya era pendudukan mereka. Sebelumnya, sejak tahun 1816, pemerintah Suriname yang berpusat di Paramaribo memang telah lama tergantung pada budak untuk menggerakkan perkebunan mereka. Tenaga kerja ini diambil dari berbagai penjuru dunia, baik dari Afrika maupun dari wilayah lain yang dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa. Namun ketika perbudakan dihapuskan pada tahun 1863, para penguasa kolonial di Suriname kebingungan mencari tenaga pengganti yang efisien, kuat, namun tetap bisa dibayar murah. Pada awalnya, mereka mendatangkan buruh-buruh miskin dari pulau-pulau jajahan Spanyol dan Portugal, serta pekerja dari Tiongkok. Sayangnya, upaya ini tidak berjalan mulus. Para pekerja ini tidak cocok untuk bekerja berat di perkebunan yang membutuhkan tenaga fisik luar biasa dalam kondisi tropis yang keras. Belajar dari pengalaman, Belanda pun meniru strategi Inggris yang mendatangkan buruh dari India untuk bekerja di koloni mereka. Pada 4 Juli 1873, rombongan pertama buruh imigran dari Kolkata tiba di Paramaribo. Namun upaya ini tak bertahan lama. Pada tahun 1916, arus migrasi buruh dari India dihentikan setelah Mahatma Gandhi, pemimpin gerakan kemerdekaan India, berhasil memveto praktik pengiriman tenaga kerja dari India ke Suriname. Setelah terputusnya suplai buruh dari India, para pemilik perkebunan di Suriname mulai mencari solusi lain. Mereka teringat akan ketangguhan buruh Jawa yang telah terbukti bekerja keras di perkebunan Sumatera. Mereka pun mendesak pemerintah Belanda untuk mengizinkan kedatangan buruh Jawa. Awalnya permohonan ini ditolak karena buruh di Jawa masih sangat dibutuhkan di Hindia Belanda. Setelah desakan yang tak henti-hentinya dari para pemilik perkebunan, pada tahun 1889, pemerintah Belanda akhirnya memberikan izin percobaan kepada perusahaan dagang Belanda untuk merekrut 100 buruh kontrak dari Jawa. Meskipun mendapatkan izin, upaya merekrut buruh Jawa ternyata jauh dari mudah.
Setelah 1 tahun pencarian, hanya 94 orang yang bersedia meninggalkan tanah kelahiran mereka dan menempuh perjalanan panjang melintasi lautan menuju Suriname. Dari jumlah tersebut, 61 adalah pria, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Pada 9 Agustus 1890, rombongan pertama ini berangkat dengan kapal laut dan tiba di perkebunan Suriname pada Oktober 1890. Rombongan ini sesungguhnya adalah bagian dari percobaan besar pemerintah kolonial untuk melihat apakah buruh Jawa cocok bekerja di Suriname. Hasilnya, setelah 4 tahun, pihak kompeni merasa puas dengan kinerja mereka. Mereka dinilai tangguh dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru yang penuh tantangan. Pada tahun 1894, rombongan kedua pun diberangkatkan ke Suriname. Kali ini dengan jumlah hampir 6 kali lipat lebih besar dari rombongan pertama. Dengan ini, arus imigrasi buruh Jawa ke Suriname resmi dimulai. Dan semakin banyak orang Jawa yang datang untuk bekerja di perkebunan. Meskipun kondisi kerja mereka jauh dari ideal, kedatangan mereka memberi dampak besar bagi Suriname. Dan jarak mereka masih terasa hingga hari ini dalam kebudayaan, bahasa, dan masyarakat Suriname yang beragam. Kisah buruh ini adalah cermin dari perjuangan hidup di masa kolonial, di mana mereka berperan sebagai pion dalam roda ekonomi besar kekuatan kolonial, namun juga meninggalkan warisan budaya yang bertahan lama sampai saat ini di sana. Arus imigrasi tenaga kerja murah dari Jawa ke Suriname yang dimulai pada akhir abad ke-19 menjadi kisah panjang tentang perjuangan, penipuan, dan ketabahan ribuan orang Jawa yang diangkut ke sepetak negeri kecil di Amerika Selatan. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut migrasi biasa, melainkan sebuah eksodus besar-besaran yang terdampak pada kehidupan para buruh, keluarga yang mereka tinggalkan, dan bahkan masyarakat Suriname itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan di perkebunan Suriname, pemerintah kolonial Belanda menggerakkan berbagai cara di Pulau Jawa. Mereka menggunakan sejumlah werek atau calo tenaga kerja untuk mencari sebanyak mungkin calon buruh kontrak yang siap dikirim ke Suriname. Para werek ini mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah buruh yang berhasil mereka kumpulkan. Demi keuntungannya, para werek ini tak segan-segan menggunakan berbagai cara, mulai dari bujukan, penipuan, hingga penculikan, untuk mengikat calon buruh yang seringkali tidak tahu bahwa mereka akan dikirim jauh ke negeri tanah seberang. Salah satu kisah paling memilukan datang dari seorang wanita Jawa yang mengaku disirap atau disihir oleh seorang pria asing saat dalam perjalanan pulang dari kota ke desanya. Wanita tersebut bercerita bahwa pria asing itu awalnya berbasa-basi, menanyakan soal kehidupan sehari-hari dan kondisi sawahnya. Lalu dia menawarkan kesempatan untuk bekerja di tanah seberang dengan upah yang besar. Awalnya wanita ini menolak karena tidak ingin meninggalkan keluarganya. Tetapi setelah pria itu menginjakkan kakinya sambil melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, tiba-tiba dia kehilangan ingatan tentang keluarganya dan setuju untuk ikut. Ia dibawa ke sebuah barak yang penuh dengan orang-orang Jawa lain yang juga siap dikirim ke Suriname. Setelah berkumpul dalam jumlah yang cukup, mereka diberi kartu pengenal berupa lempengan logam dengan nomor dan diberangkatkan ke Suriname. Perjalanan laut yang panjang dan penuh ketidakpastian itu membawa mereka jauh dari tanah air. Dan ketika kapal mulai bergerak, wanita itu tersadar dan merasa bahwa pengaruh sihir tersebut hanya berlaku di tanah Jawa. Dia mulai menangis, menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dan orang-orang di sekitarnya juga ikut menangis dalam keputusasaan. Kisah wanita ini bukanlah satu-satunya. Banyak buruh Jawa yang akhirnya tiba di Suriname dengan cara serupa, ditipu atau dipaksa. Seorang antropolog Belanda mencatat kisah ini pada tahun 1960-an dan peneliti lainnya, Dr. Andes Yusuf Ismail, juga mengungkapkan cerita serupa dari seorang wanita yang diculik saat belanja di pasar. Ia dibawa dengan andong oleh seorang wanita setengah baya yang mengaku sebagai teman bibinya.
Tetapi tiba-tiba dilarikan ke sebuah lumbung padi dan kemudian tanpa sadar sudah berada di atas kapal yang berlayar ke Suriname. Antropolog UI Dr. Andres Parsudi Suparlan yang meneliti 389 imigran Jawa di Suriname pada tahun 1974 menemukan bahwa mayoritas dari mereka datang bukan karena kehendak sendiri. Dari 193 orang yang mengaku ditipu, 6 orang menyatakan bahwa mereka disihir, sementara yang lainnya ditipu dengan cara yang lebih sederhana, seperti diminta memberikan cap jempol pada selembar kertas yang ternyata adalah kontrak kerja. Sebaliknya, hanya 27 orang dari seluruh imigran yang diteliti mengaku datang dengan keinginan sendiri. Beberapa di antaranya bahkan adalah buronan yang melarikan diri dari hukum di Jawa dan melihat kesempatan ke Suriname sebagai jalan keluar. Pemerintah kolonial Belanda berdalih bahwa pengiriman buruh ini adalah solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jawa. Dari tahun 1890 hingga 1939, tercatat ada 34 kali pengapalan buruh kontrak dengan total 31.499 orang yang diangkut ke Suriname. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang kembali ke Jawa. Antara 1897 dan 1939 hanya 8.130 orang yang kembali, sementara sisanya tetap tinggal di tanah seberang, baik karena keinginan sendiri, keterpaksaan, atau karena tidak lagi memiliki kesempatan untuk pulang. Kontrak yang harus dipatuhi oleh para buruh Jawa di Suriname memiliki ketentuan yang berat. Mereka diwajibkan bekerja selama 5 tahun tanpa putus, dengan 6 hari kerja per minggu dan 7 jam per hari di kebun atau 10 jam di pabrik. Upah yang mereka terima sangat minim. Pria dewasa di atas 16 tahun hanya mendapatkan 60 sen per hari, sedangkan wanita dan anak-anak usia 10 hingga 16 tahun menerima 40 sen per hari. Meski kontrak menyebut bahwa majikan wajib menyediakan tempat tinggal dan perawatan kesehatan gratis, kenyataannya seringkali jauh dari harapan mereka. Semuanya hanya bohong belaka. Selama 3 bulan pertama, para buruh juga diberikan makanan dan barang-barang yang harus mereka bayar kemudian. Setelah 5 tahun kerja, mereka berhak pulang ke Jawa dengan biaya ditanggung majikan. Namun banyak dari mereka yang akhirnya tidak kembali, baik karena terjerat dalam kehidupan baru di Suriname atau karena sudah terlalu lama terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran mereka. Kisah imigrasi buruh Jawa ke Suriname bukan hanya tantangan eksploitasi, kemampuan manusia untuk bertahan di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Meskipun datang dengan berbagai cara yang penuh tipu muslihat, banyak dari mereka yang akhirnya mampu membangun kehidupan baru di Suriname, membawa serta budaya, tradisi, dan nilai-nilai Jawa yang terus hidup hingga generasi berikutnya. Warisan mereka masih tampak dalam komunitas Jawa. Suriname yang ada hingga hari ini membuktikan ketangguhan dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan yang tidak terbayangkan. Janji manis di balik kontrak. Para buruh Jawa yang dikirim ke Suriname pada akhir abad ke-19 tidak hanya diikat dengan pasal-pasal kontrak yang tampak resmi, tetapi juga dijerat dengan berbagai janji manis yang menggiurkan. Salah satu iming-iming yang ditawarkan kepada mereka adalah bonus besar bagi mereka yang bersedia memperpanjang kontrak kerjanya. Jika seorang buruh memperpanjang kontrak untuk 5 tahun ke depan, mereka dijanjikan bonus sebesar 20 gulden per tahun, dengan total maksimal 100 gulden untuk 5 tahun. Pada masa itu, janji itu terdengar sangat menguntungkan dan menggiurkan. Upah harian 60 sen yang mereka terima di Suriname adalah 2 kali lipat dari rata-rata upah buruh di Jawa yang hanya sekitar 33 sen sehari. Janji mendapatkan bonus besar ini ditambah dengan gaji yang lebih tinggi dari di Jawa. Awalnya tampak menarik bagi para buruh yang sedang berjuang melawan kemiskinan. Namun kenyataan tidak seindah yang mereka bayangkan. Ancaman di balik kontrak mereka. Di balik janji-janji tersebut ada hukum yang berat yang siap menanti para buruh yang tidak taat pada kontrak mereka. Sebuah undang-undang kolonial menjadi alat yang digunakan pemerintah Belanda untuk mengekang para buruh kontrak. Setiap buruh yang mencoba melarikan diri atau mangkir dari pekerjaan
akan dihukum secara fisik. Meskipun mereka dijanjikan akan dipulangkan ke Jawa secara gratis setelah kontrak selesai, realitasnya janji ini seringkali hanyalah teori, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Ades Yusuf Ismail. Janji penghapusan perjanjian dan kepulangan gratis seringkali tidak terpenuhi. Bahkan soal gaji yang dijanjikan sebesar 60 sen per hari pun ternyata tidak terlalu diberikan secara penuh. Banyak buruh yang hanya menerima setengahnya, yaitu 30 sen per hari. Ini menjadi sumber kekecewaan dan penderitaan tambahan bagi buruh yang sudah bekerja keras di bawah kondisi yang sulit. Dilema orang Jawa di Suriname. Pada tahun 1951, ketika Suriname masih berada di kekuasaan Belanda, pemerintahan Belanda memaksa orang-orang Indonesia yang tinggal di sana untuk membuat pilihan penting, menjadi warga negara Belanda atau Indonesia. Bagi orang Jawa yang lahir di Suriname, mereka otomatis berhak menjadi warga negara Belanda, tetapi mereka juga bisa menolak dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Di sisi lain, orang-orang Jawa yang lahir di Indonesia harus membuat pilihan tegas, apakah ingin tetap menjadi Belanda atau kembali menjadi negara Indonesia tercinta. Keputusan ini menimbulkan kebingungan besar di kalangan orang-orang Jawa pada saat itu. Mereka yang ingin menjadi warga negara Belanda seringkali menyebarkan isu bahwa memilih Indonesia adalah sebuah kerugian. Sebaliknya, mereka yang berkeinginan untuk kembali ke Indonesia, terutama ke tanah Jawa, menyebarkan narasi tentang keuntungan kembali ke tanah air. Akibatnya perdebatan ini, kedua kelompok sering saling ejek. Orang Jawa yang lebih memilih menjadi warga negara Belanda diejek sebagai segawan landi atau anjing-anjing Belanda. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, dua organisasi sosial besar yaitu Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI) dan Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) bersaing untuk merebut hati orang-orang Jawa Suriname. PBIS berhasil menghimpun dukungan yang cukup besar, baik dalam bentuk dana maupun partisipasi rakyat mereka. Mereka bahkan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk mencari dukungan dari pemerintah Indonesia. Hasilnya, pemerintah Indonesia memberikan wilayah Tonggar di Sumatera Barat sebagai tempat tinggal bagi repatrian Jawa di Suriname yang ingin pulang. Rombongan pertama repatrian berangkat pada tahun 1954, membawa lebih dari 1.000 jiwa dan sekitar 300 keluarga dengan kapal KM Longkoas. Dan mereka mendarat di pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Dari sana mereka diangkut ke Tonggar, sebuah daerah di Kabupaten Pasaman yang berjarak sekitar 250 km dari Padang. Wilayah ini menjadi tempat awal bagi para repatrian Jawa untuk memulai kehidupan baru setelah bertahun-tahun tinggal di tanah seberang. Jejak orang-orang Jawa di Sumatera. Meskipun awalnya mereka ditempatkan di Tonggar, seiring perjalanan waktu banyak ekspatrian ini mulai menyebar ke berbagai daerah di Sumatera. Salah satunya yang menjadi tempat pemukiman mereka adalah Kampung Titian Antui di Duri, Riau. Kampung ini kemudian dikenal sebagai Kampung Suriname karena mayoritas penduduknya adalah keturunan orang-orang Jawa yang kembali ke Suriname. Bagi mereka yang tetap tinggal di Suriname, situasi politik dan sosial terus berubah. Ketika Suriname merdeka pada tanggal 25 November 1975, mereka sekali-kali dihadapkan pada pilihan penting. Apakah tetap menjadi warga negara Belanda atau menjadi warga Suriname yang baru merdeka? Sebagian dari orang Jawa Suriname memilih Belanda dan pindah ke sana. Di sana mereka bahkan membentuk komunitas yang dikenal sebagai Kampung Suriname, mempertahankan warisan budaya Jawa di tanah Belanda. Masa lalu dan masa depan orang Jawa. Meskipun Suriname mungkin hanya dianggap sebagai negara kecil dan tidak penting secara global, bagi keturunan orang-orang Jawa tinggal di sana, Suriname telah menjadi tanah air mereka, sebuah motherland yang mereka cintai dan pertahankan. Namun, bagi mereka yang memilih kembali ke Indonesia, Suriname hanyalah masa lalu, sebuah masa lalu yang pahit, tetapi mungkin menyisakan kenangan indah tentang perjuangan dan kebersamaan di benak mereka. Bagi keturunan orang Jawa di Suriname dan mereka yang telah kembali ke Sumatera,
Kisah migrasi ini adalah sebuah warisan tentang ketahanan hidup dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Meskipun para buruh kontrak Jawa awalnya datang ke Suriname dengan janji-janji manis yang tak sesuai ditepati, mereka berhasil membentuk komunitas yang kuat, baik di Suriname maupun di Indonesia. Hingga hari ini, jejak mereka masih terlihat dalam budaya, bahasa masyarakat Suriname yang kaya akan keanekaragaman. Banyak adat dan tradisi Jawa yang dibawa ke Suriname oleh imigran tetap dipertahankan dan dipraktikkan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang paling penting adalah selamatan, yaitu upacara syukuran atau doa bersama melibatkan makanan dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan serta leluhur. Tradisi selamatan biasanya dilakukan dalam acara lahiran, pernikahan, kematian, atau bahkan untuk memperingati hari-hari penting dalam agama Islam. Selain selamatan, tradisi lain seperti selamatan 7 bulanan, upacara untuk ibu hamil, upacara pernikahan dengan adat Jawa, serta ritual pemakaman masih sangat kental di masyarakat Jawa Suriname. Dalam perayaan-perayaan ini, unsur-unsur budaya Jawa seperti pakaian adat, makanan tradisional, dan doa-doa dalam bahasa Jawa seringkali menjadi bagian tak terpisahkan. Seni dan musik Jawa juga mengalami perkembangan yang signifikan di Suriname. Gamelan dan wayang kulit, dua elemen penting dalam budaya Jawa, masih sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat atau festival budaya. Gamelan Jawa dimainkan dalam berbagai kesempatan, terutama saat upacara tradisional dan keagamaan, membawa nuansa musik tradisional yang menggabungkan komunitas Jawa dengan akar mereka di Republik Indonesia tercinta. Meski tidak sepopuler seperti di Jawa, masih dipertahankan oleh beberapa kelompok sebagai bentuk hiburan sekaligus sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Wayang kulit, meskipun tidak sepopuler seperti di Jawa, masih dipertahankan oleh beberapa kelompok sebagai bentuk hiburan sekaligus sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Cerita-cerita epik Mahabharata dan Ramayana yang menjadi bagian dari pertunjukan wayang kulit seringkali diadaptasi untuk mencerminkan kondisi sosial di Suriname, menjadikannya relevan bagi audiens lokal. Sebagian besar orang Jawa di Suriname menganut agama Islam, dan agama ini memegang peran penting dalam kehidupan mereka. Dalam Islam, di Suriname juga memiliki ciri khas tersendiri karena dipenuhi oleh budaya lokal dan tradisi Jawa. Misalnya, dalam praktik keagamaan, upacara adat seperti selamatan sering dikombinasikan dengan doa-doa dalam Islam, menciptakan perpaduan antara kepercayaan Islam dan tradisi animisme, serta Hindu yang telah ada di Jawa sebelum Islam berkembang. Kisah orang Jawa di Suriname adalah kisah ketahanan, adaptasi, dan pencarian identitas. Meskipun mereka datang sebagai buruh kontrak di bawah kondisi yang berat, mereka berhasil membangun kehidupan baru di tanah yang jauh dari kampung halaman mereka. Mereka membuktikan bahwa meskipun berada di negeri orang, budaya dan identitas bisa dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kini bagi banyak keturunan Jawa di Suriname, tanah ini bukan lagi sekedar tempat kerja, itu adalah modelan tanah air yang baru dan yang mereka banggakan.